Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan sahabat Indonesia, selamat datang di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik runtuhkan benteng di dalam hati Anda. Ada sebuah cerita tentang seorang pengusaha yang kaya. Suatu hari, dia memberikan masing-masing kepada 3 putranya sejumlah uang untuk keluar pergi mendapatkan pengalaman hidup. Sebelum pergi, pengusaha itu berkata kepada mereka, 1 tahun kemudian pulanglah dan beritahu saya hal paling mulia yang telah kamu lakukan selama perjalananmu. Siapapun yang melakukan hal paling mulia, saya akan memberikan usahaku kepadamu. Setahun berlalu dan ketiga putranya kembali ke rumah dan melaporkan hasil pengalaman mereka kepada ayahnya. Si sulung berkata, saya bertemu dengan orang asing di perjalanan dan dia memberi saya sekantong koin emas untuk disimpan. Kemudian dia meninggal karena kecelakaan dan saya mengembalikan koin emas itu secara utuh kepada keluarganya. Setelah mendengarkannya, ayahnya berkata kepadanya, kejujuran adalah kebajikan yang patut bukan termasuk hal yang paling mulia. Anak kedua melanjutkan dengan mengatakan, ketika saya berpergian, saya melihat seorang pengemis kecil melompat ke sungai. Saya melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Pengemis ini kasihan tidak mempunyai keluarga dan dukungan. Maka saya memberikan sejumlah uang untuk membantunya. Sang ayah menjawabnya, menyelamatkan orang dan membantu yang lemah adalah moral kemanusiaan. Dan itu masih bukan hal yang paling mulia. Kemudian ayahnya mentatap ke si bungsu dan menanyakannya, tetapi si bungsu berkata, aku tidak melakukan sesuatu yang mulia. Hanya saja kebetulan aku bertemu dengan musuhku di jalan. Dia memakai segala cara untuk menjebak aku, sehingga aku hampir mati di negara asing. Suatu malam, aku memiliki kesempatan untuk menjebaknya kembali. Tetapi saya memilih untuk memaafkan dan meninggalkannya dan melanjutkan perjalananku. Tidak disangka, ayah berkata kepadanya, anakku, bisa memaafkan musuh yang berbuat jahat kepadamu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi Anda telah melakukannya dan ini adalah satu hal yang mulia. Saya akan memberikan seluruh usaha saya kepadamu. Teman-teman terkasih, mengampuni adalah kebajikan yang paling sulit dan paling mulia. Oleh karena itu, pengusaha dalam cerita tersebut tidak menyerahkan bisnis keluarga kepada anak laki-laki yang tidak mengingini kepunyaan orang lain atau yang menyelamatkan nyawa orang, melainkan menyerahkan bisnis keluarga kepada anak bungsu yang memilih untuk memaafkan musuhnya pada saat yang tepat. Karena memaafkan adalah hal yang betapa sulit untuk dilakukan. Tetapi jika kita mau memilih untuk memaafkan, kita adalah orang yang berlapang hati dan hidup Anda bebas dari dendam dan kebencian. Ada pepatah di dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita semua tahu bahwa kesehatan fisik dan kesehatan spiritual itu saling berkaitan. Yang bisa dikatakan, jika kita ingin memiliki hidup bahagia, Anda harus melepaskan kemarahan yang Anda tahan dan simpan. Karena kita tidak bisa sambil hidup di dalam dendam dan luka, sementara kita berharap untuk hidup bahagia dan penuh dengan berkah. Karena perasaan sakit dan sedih akan terus membuat hidupmu semakin terkuras. Teman-teman terkasih, Tuhan akan mengubah medan pertempuran terburuk kita menjadi tanah tuaian yang diberkati dalam hidup kita. Kegembiraan, kemenangan, dan kedamaian dari Tuhan dapat menyelamatkan Anda keluar dari kegagalan, luka, dan rasa sakit di masa lalu. Ketika kita terus membiarkan diri kita berdiri tetap di mana kita berada, tidak mau memaafkan dan menyimpan dendam, maka apa yang sedang kita lakukan adalah membangun benteng di hidup kita sendiri. Kita berpikir dengan berbuat demikian, kita bisa melindungi diri kita sendiri supaya tidak bisa disakiti lagi. Tetapi sebenarnya kita memenjarakan diri kita di dalam kepahitan, yang membuat kita tidak bisa melangkah keluar untuk menerima baru dan mengalami berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Hari ini, semoga sukacita dan kedamaian Tuhan memenuhi hatimu
sehingga kamu dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk memaafkan. Runtuhkanlah benteng yang ada di dalam hatimu, dan melangkahlah menuju kehidupan yang baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus dalam mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.